salli ala, wahai Tuhanku, bersalawatlah olehmu ala, atas Muhammad, Nabi Muhammad. Itu maknanya tanazul. Jadi sewaktu kita membaca ya Rabbi salli ala, itu hati kita hanya kepada Allah. Ya Rabbi salli ala, wahai Tuhanku, berikanlah salawat atas Muhammad, hanya Nabi Muhammad. Artinya kada keluar ingatan kita sewaktu membaca maulid itu, yang kita ingat Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kepada Allah itu marna tarafi, bahasa tasawufnya tarafi marna. Apabila kepada Rasulullah yang ingat marna tanazul. Artinya Allah yang maha mulia, kemudian Nabi makhluk yang dimuliakan. Itu saja yang diingat. Nah, diawali maulid habis menangka itu membaca hadir pengaruhnya istighfarnya pulang, keyakinannya kuat, syuhudnya membayangkan Rasulullah di hadapan, lain rasanya tuh. Dan rasanya bersyukur para guru-guru belajar itu mulai awal maulid sampai hadapnya bilang luar biasa. Dahulu tuh pernah Habib Anis Solo. Buyut kata ada buyut kata Jepang dua itu tuh buyutnya Habib Ali saya bermurid pengarang Habib Syekh Anis Khalifahnya di Indonesia Anis Dahulu Khalifahnya pemegang sirnya maulid Habib Syekh. Kalau sampul bisa juga dalam yang ada sampul kapulur pernah dia dahulu ada kapulur sejarah Bagoro sekitar hadirnya Habib Anis Solo ini perhatian baca maulid sejarah sini banyak yang ada di hadapan Habib Anis itu yang disiapkan sebelum baca maulid itu sampai tutup suara sini saraf dan Tuhan sini bahkan buat para dokter kalau beriakan lagi menjalin kemarahan ada yang mengatakan bahwasanya jantung sini itu sudah kritis benar, ada yang mengatakan ada fungsi lagi jantung sini, tapi sini tahu lagi tahun berapa selalu 50 ada mekanis nomor Ejar guru mulai awal maulid sampai tutup maulid suara sini sakit sudah karena Tuhan. Yaitu meminum baik yang di hadapan aja tak tersilir hatan maulid adabnya. Meminum baik aja ada. Alahannya minum baik baru peribahasa pandir, hati macam-macam. Bagaimana itu jauh lagi alamnya. Meminum baik aja ada sih sampai pada sakit suara sini karena Tuhan sudah. Dan khalifahnya muncul memegang khalifah sirnya Habib Syekh supaya kita berhadap sedikit baca maulid. Maka maksudnya diantaranya supaya kita itu bersemangat, supaya kita itu bergairah ingin mengamalkan sunnah-sunnah lainnya, harus mengenal dulu siapa yang membawa syariat sunnah ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mengenal agar timbul kecintaan. Situ orang biasanya sudah cinta dengan Nabi Muhammad SAW itu sunnah-sunnah yang dikerjakan Nabi itu gairah semangat karena mengikuti orang yang dicintai. Kita yang gundu-gundu itu biasanya ada dibuatin kemudian ada tujuh membaca masalahnya lil ittiba. Arti lil ittiba itu lil nabiyil muttaba, karena nabi yang diikut maksudnya ikuti nabi. Jadi sunnah-sunnah lainnya alhamdulillah sampai kita ilmu yang lainnya dari guru-guru kita, guru-guru kita sampai ke guru-guru sidil, sampai ke guru-guru sampai kepada tabi'in sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Diakui sudah ilmu yang kita tadi ini, diakui kebenarannya sampai kepada asli ilmunya Nabi.
Makanya ulama itu digelar dengan Khalifatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalifahnya. Berkat guru-guru kita sampai ilmu yang berapa abad itu sampai kayak kita. Nah, artinya ini kadang-kadang orang bahari mengaji kitab ini, mengaji ilmu ini, menyampaikan kalau kita sampai kalau kita sama ilmunya yang dikaji para sahabat dengan kita tadi sama. Tapi tinggal lagi kita katakan cinta kepada Rasulullah, membesarkan kepada Rasulullah, bernaka kepada Rasulullah, mengkatakan mau kita ada cinta, mendengar sunnah-sunnah ini, sunnah terus. Maka itu sunnah itu yang pakai bahasa Jepang. Jadi bulan Maulid ini kita jangan bahasa itu meningkatkan pengenalan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak mulai sampai hari Sabat misalnya ada pembicaraan ceramah, kita ambil pelajaran apa yang kita ambil daripada contoh tauladan yang diajarkan Nabi, agar kita lebih mengenal dengan Nabi dan mencintai Nabi. Agar yang sunnah-sunnah, yang ilmu yang dari Nabi yang dibawa para sahabat tabi'in, ulama-ulama sampai kali kita ini, kita bergerak memakainya. Tergantung kecintaan seseorang kepada Nabi. Semakin kuat kecintaan seseorang kepada Nabi, semakin kuatnya mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Dan lagi sunnah yang ini perbuatannya Nabi tatkala memulai menyapu, bahwa dikatakannya batu itu pada bahwa tatkala memulai menyapu bahwa didekatkannya dekatkannya batu itu pada tempat yang suci, kemudian maka disapukannya akan dia pada tempat yang mana najis, serta diidarkannya, diputarnya sedikit-sedikit, putar sedikit-sedikit. Ya tadi diputar pada kain ini dah sapu, wah kain pada kain itu, misalnya buruk bacanya apa? Nah, kadang-kadang baca bagian putar, nggak pernah itu putar sambil akan itu. Nah, baik itu sebenarnya. Jadi tak beri angkat. Dan sunnah lagi istinja jangan tangan kiri. Itu pakai batu nggak, pakai banyu nggak, tangan kiri. Jangan terbalik. Basuh di rambut kami tangan kanan. Makan tangan kiri, terbalik ngaruhnya. Atau sama, membasuh biar bakal di tangan kanan, makan tangan kanan juga. Sama, tidak boleh juga tangan kiri. Sesuatu yang kotor dianggap kotor tangan kiri. Sunnah hukumnya. Nah, jadi kita kalau misalnya hendak membasuh, hendak menggerakkan tangan kiri belum membasuhnya itu, mengatakan mengamalkan sunnah. Maka itulah apabila perkara wajib berniat supaya dapat pahala, perkara sunnah itu wajib berniat supaya dapat pahala sunnah. Jangankan yang sunnah, yang wajib aja wajib berniat, apalagi yang sunnah baru berniat jadi apa? Jadi adat. Al-farqu baina sunnah wal adat tarkun niyah. Membedakan antara sunnah dan adat itu meninggalkan ada berniat. Nilainya kada dari niat lalu jadi adat kebiasaan, mulai bahaya itu cara itu. Nah, kada jadi sudah tahu niat mengamalkan ilmu karena memang sunnah tangan kiri membasuh. Dan makruh dengan tangan kanan, makruh kembali tangan kanan membasuh. Kembali. Karena menjadi kembali begitu pelayan itu karena hormat yamin, karena menghormat
tangan kanan. Nah, yang pakai kanan untuk sesuatu yang bersih dan yang mulia. Nah, ikuti kita tangan kanan. Menjemput sesuatu yang bersih-bersih tangan kanan. Maka itu juga, misalnya menguyap gatah. Tangan apa? Tangan kiri. Karena di ya, menguyap gatah. Ini sama hias. Makanya marna hias. Hias maula atau hias adna. Sesuatu yang di kitab itu sesuatu yang kotor atau kurang baik, itu tangan kiri. Gatah haram. Tangan apa? Tangan kiri. Mengkawal tangan kiri jangan sakit tangannya tetap tangan kanan. Bahkan kawannya ikuti tangan kiri. Tapi kada langsung kada berbahasa kada langsung dan ngomong. Jangan bila sesuatu yang kotor atau bau langsung bersentuhan dengan tangan, itu yang disunahkan di kitab itu tangan kiri. Caranya, maka itu dalam disini yang gata aja berlihat mengamalkan ilmu. Karena ini sesuatu yang bau. Jadi pakai tangan kiri dapat pahala kelompok. Berlihat pahala. Tapi sambil berlihat dia pulang menguyak, tapi yang diurang. Terlalu pengaruhnya, terlalu amalan. Dan kata setengah haram. Ada yang mengatakan bila tangan kanan untuk sihir mengalami haram. Karena sah kekeh daripada istinja dengan dia, sama ada istinja dengan batu atau dengan air. Nah, jadi ada yang mengatakan kembali.